Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan konferensi pers dari Erik ten Hag terkait pertandingan Manchester United menghadapi Liverpool yang akan berlangsung hari Senin malam waktu Belanda atau hari Selasa dini hari di Indonesia. Ini sekaligus masih dalam suasana isolasi mandiri gua ya. Oke. Here we go. Mulai dari ini gua ambil by the way dari Manchester Evening News. Dia juga di sini juga tulisannya here we go ya. Erik ten Hag di pertandingan menghadapi Brentford atau komentarnya ya menghadapi Brentford, dia mengatakan, "Saya pikir saya ini sangat jelas, saya sangat tidak happy. Anda bisa berbicara tentang filosofi tapi dasarnya harus baik. Anda harus memulai dengan attitude yang baik, fighting attitude di atas lapangan. Saya tidak melihatnya dari menit pertama. Anda harus membawanya di setiap pertandingan." Ini yang gue bilang ya. Percuma taktik kayak taktik, strategi segala macam kalau penguasaan dressing room tidak bagus. Maksud gue begini, kalau seandainya pemain itu tidak satu suara, tidak bisa memiliki fighting spirit yang sama, tercerai-berai di atas lapangan, taktik strategi tidak akan berjalan. Dan ini menurut gue yang terjadi ketika menghadapi Brentford dan juga menghadapi Brighton. Dan ini tepat sekali seperti disinggung oleh seorang Erik ten Hag. Lalu Erik ten Hag ditanyakan tentang Casemiro. Dia mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan apapun." Ini ketika itu memang belum diumumkan ya Casemiro ini. Tentu saja sekarang sudah diumumkan oleh Manchester United secara resmi. Erik ten Hag memberikan komentar tentang Cristiano Ronaldo. Saya tidak tahu mengapa dia yang menjadi fokus di hari Sabtu. Pada saat itu tentang performa tim dan attitude dari keseluruhan tim, termasuk juga Cristiano Ronaldo. Dia masih berada di dalam rencana kita dan itu yang bisa saya lihat. Ya, Erik ten Hag sekali lagi nih seperti kayak mengatakan, ya kenapa cuma Cristiano Ronaldo saja yang menjadi fokus di pertandingan hari Sabtu untuk menerima kritikan, sementara menurut Erik ten Hag seluruh pemain itu berada di performa yang tidak bagus, baik itu secara teknis maupun non teknis ya. Erik ten Hag memberikan pendapat tentang Liverpool. Saya tahu tentang rival ini. Ya, kita adalah rival. Kita harus menang setiap pertandingan, terutama pertandingan ini. Lalu tentang Erik ten Hag memberikan komentar tentang minggu ini. Ya, apa yang terjadi di minggu ini ya, artinya setelah kekalahan menghadapi Brentford, lalu pertandingan persiapan menghadapi Liverpool, Erik ten Hag mengatakan, minggu ini semuanya normal seperti seorang manajer. Saya melihat pertandingan, Anda harus punya rencana, lalu setelahnya Anda mencek ya apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya. Lalu Anda menganalisa, melihat apa yang salah, apa yang bagus. Banyak yang salah, tapi Anda harus tapi Anda tidak bisa tidak bisa berbicara banyak ya kalau seandainya attitude itu tidak baik. Ya gue sepakat sih, artinya sekali lagi dari sisi tactical, technical, strategi, kalau seandainya attitude bagaimana pemain ini berperilaku, karakter di atas lapangan, karakter pemenang itu tidak muncul, maka strategi apapun tidak akan bisa berjalan dengan maksimal ya. Erik ten Hag ditanyakan apakah cukup sulit ya untuk memotivasi para pemain. Dikatakan tidak susah untuk memotivasi tim ini. Mereka bekerja sangat bagus di lapangan latihan ya dari mulai musim ini. Erik ten Hag juga menyinggung tentang protes. Saya hanya bisa mengatakan pemilik ingin menang. Kita ingin supaya fans ini berada di belakang tim. Saya belum cukup lama berada di klub, tapi saya belum berada cukup lama di klub yang saya bisa melihat background dari keseluruhan, kurang lebih demikian ya. Kita harus bisa berjuang secara bersama. Jadi Erik ten Hag ini seperti mengatakan, ya saya belum lama di klub, jadi saya kurang begitu tahu tentang masalah protes ini bagaimana dan lain-lain. Tapi yang jelas owner itu ingin menang, kita harus bisa memenangkan pertandingan. Ya menurut gue jawaban-jawaban normatif. Lalu ten Hag juga berkomentar tentang mentalitas ya. Erik ten Hag mengatakan, ini harus dimulai dari diri Anda sendiri. Anda harus mengikuti peraturan dan prinsip dan juga bekerja secara keras. Ketika Anda melakukannya, Anda akan memperoleh kepercayaan diri. Lalu Erik ten Hag dikatakan taktik menghadapi Liverpool akan seperti apa? Dikatakan setiap pertandingan ini berbeda,
tapi filosofi dan juga rencana akan tetap sama ya, sepak bola menyerang, sepak bola atraktif, hal-hal demikian ya, untuk meraih kemenangan. Lalu Erik ten Hag juga memiliki respon mengenai setback. Dikatakan kita bekerja dari pertandingan ke pertandingan. Kita tahu ketika kita bertanding menghadapi Liverpool, khususnya ketika Anda adalah Manchester United, ya Anda harus siap. Jadi ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag, harus siap. Kalau di pertandingan menghadapi Brentford, justru penekanan siap inilah yang diarahkan lebih ke negatif. Artinya Erik ten Hag mengatakan tim ini tidak siap bermain dari menit pertama, dan oleh karena itulah kesalahan yang terjadi di 35 menit awal mengganjar Manchester United ini dengan kebobolan 4 gol, kurang lebih demikian. Dan mudah-mudahan pemain tidak melakukannya ketika menghadapi Liverpool, karena menurut gua Liverpool akan punya kemampuan menghukum yang lebih keras lagi dibandingkan dengan Brentford. Lini serang mereka lebih menakutkan, mereka lebih punya pengalaman, artinya bersaing di papan atas. Mereka juga punya pengalaman di pertandingan-pertandingan besar ya. Jadi menurut gua fokus dan konsentrasi pemain Manchester United ini harus jauh lebih baik dari menit awal ketika dibandingkan ketika menghadapi Brentford. Kurang lebih demikian opini gua tentang konferensi pers dari Erik ten Hag. Menurut gua soal Cristiano Ronaldo disinggung ya, masih seperti membela juga ya Erik ten Hag. Ya menurut gua sih betul, artinya tidak, media mungkin agak sedikit berlebihan ya menyoroti Cristiano Ronaldo di hari Sabtu, di mana sebenarnya 11 orang ini bermain tidak bagus semuanya secara kolektif. Lalu Erik ten Hag ya pada saat itu belum mengetahui soal kondisi Casemiro, jadi tidak memberikan pendapat ya. Lalu komentar tentang protes juga menurut gua normatif. Dia mengatakan dia masih baru, belum mengetahui background dan lain-lain ya kan. Tapi yang jelas dia juga sangat menekankan strategi taktik apapun ya, filosofi apapun, kalau seandainya pemain ini attitude-nya tidak bagus, karakternya tidak bagus di atas lapangan, maka tidak akan bisa berjalan. Dan ini yang harus diperbaiki dulu menurut gue ya oleh Erik ten Hag, terutama nanti hari Senin ketika Manchester United menjamu Liverpool. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut teman-teman konferensi pers Erik ten Hag ini? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.